Aduh, sakit banget. Di antara kita harus ada yang selamat, Bang, sampai bawah. Biar ada yang ngabarin di rumah. Kamera roll, audio on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Wingit Mystery. Semoga hari ini Allah senantiasa memberikan kita kelancaran dan keberkahan dalam hidup ini. Seperti biasa, saya Umam, host yang akan membawakan cerita pengalaman misteri pada kali ini. Cerita ini saya dapat dari salah satu saudara kita yang berada di luar Indonesia. Beliau menceritakan pengalamannya pada saat beliau masih muda saat berada di Indonesia. Beliau ingin menceritakan dan berbagi pengalamannya karena prihatin dengan beberapa kejadian hilangnya pendaki bahkan hingga sampai tewas yang terjadi di gunung. Dengan alasan para anak muda yang hampir 80%-nya hanya mengikuti tren di sosial media dan ingin terlihat keren di media sosial tanpa mengikuti protokol keselamatan yang ada seperti persiapan logistik, P3K, alat standar keamanan pendakian, serta pengetahuan dan ketahanan fisik. Ini adalah kisah beberapa tahun silam, tepatnya di tahun 2016. Kita sebut saja namanya adalah Ferry. Ferry adalah laki-laki yang bekerja di suatu perusahaan swasta di daerah Jakarta. Berhubung tempat kerja Ferry ini libur yang bertepatan dengan tanggal merah. Jadi liburnya ini hari Jumat nih, karena Sabtu Minggunya Ferry udah dapat libur dari perusahaan. Jadi pas tanggal merahnya ada di hari Jumat, makanya dia udah merencanakan pendakian di jauh-jauh hari. Karena tentu saja Ferry ini seorang budak korporat, jadi dia haus akan liburan. Singkat cerita, seperti Ferry yang lakukan setiap akan melakukan pendakian adalah sebuah perencanaan matang dari segi peralatan dan keuangan. Serta hal yang paling utama adalah pemanasan selama 2 minggu sebelum melakukan pendakian. Seperti lari pagi ataupun olahraga kecil lainnya untuk menunjang fisik dan mental. Tapi sebenarnya Ferry di sini bukanlah pendaki pemula. Karena kegiatan pendakian ini sudah Ferry geluti dari tahun 2004. Dan pada tahun kemarin di tahun 2015 dan Ferry sudah menyelesaikan 2 pendakian dan berhasil selamat sampai di rumah. Awalnya pendakian kali ini akan Ferry lakukan sendirian dari Jakarta menuju ke kampung halamannya yang berada di Jawa Tengah. Karena memang Ferry ini sebenarnya dia asli Jawa. Ferry juga pada waktu itu mempunyai adik yang baru lulus SMA. Dan rencananya Ferry akan mengajak adiknya ini untuk melakukan pendakian bersama. Kebetulan mereka berdua sudah lama merencanakan kegiatan pendakian ini pada waktu liburan. Sekaligus Ferry ingin pulang ke kampung halamannya dan menengok kedua orang tuanya. Karena Ferry di sini bisa dibilang dia adalah penduduk lokal warga di kaki gunung yang ingin dia daki pada waktu itu. Padahal dia sudah mendaki kemana-mana, tapi dia baru sempat mendaki di gunung yang dekat dengan rumahnya. Tapi rencana Ferry akan mendaki bersama adiknya dia batalkan karena ada teman kerja Ferry yang ada di Jakarta, dia ingin ikut juga. Sebut saja namanya adalah Lulu. Lulu ini udah beberapa kali melakukan pendakian bersama Ferry. Akhirnya Ferry menyetujui keikutsertaan Lulu pada pendakian kali ini. Ya lumayan lah pikir Ferry untuk menemaninya pulang kampung agar perjalanan tidak bosan-bosan amat. Dan setidaknya si Lulu ini dia punya pengalaman pendakian dan ketahanan fisik yang cukup bagus. Nah, yang jadi kesalahan Ferry adalah dia memberikan informasi pendakian kepada Lulu 2 hari sebelum keberangkatannya. Maka dari itu Lulu tidak mempersiapkan segalanya dengan optimal. Baik secara mental maupun fisik, Lulu tidak mempunyai waktu untuk mempersiapkannya. Namun dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Lulu setuju untuk ikut serta.
Singkat cerita, setelah Ferry mempersiapkan segala keperluan dan logistik yang dirasa sudah cukup, tibalah pada saat hari pendakian, yaitu hari Jumat. Ferry dan Lulu janjian di terminal Kampung Rambutan untuk menuju ke kampung halamannya yang berada di Jawa Tengah. Ferry dan Lulu bertemu di terminal Kampung Rambutan sekitar jam 7 malam untuk bersama-sama menaiki bus dari Jakarta ke Jawa Tengah, kampung halamannya. Mereka berdua mulai perjalanan dari terminal pukul jam 8 malam. Tidak ada kendala apapun selama perjalanan menuju ke kampung halaman Ferry dari Jakarta. Dan pada pukul 3 pagi, mereka berdua sampailah di terminal yang berada di Jawa Tengah. Mereka berdua menyempatkan diri untuk sarapan terlebih dahulu, serta menunggu jemputan dari adik Ferry yang sudah berada di Jawa Tengah sebelumnya. Setelah mereka berdua selesai sarapan dan adik Ferry pun datang untuk menjemput, mereka bertiga lalu menuju ke titik lokasi tempat di mana mereka akan melakukan pendakian. Tidak kurang dari 1 jam mereka pun tiba di lokasi karena kebetulan mereka tiba juga masih pagi, akhirnya belum ada orang yang di situ. Sampai di lokasi tepat adzan subuh, Ferry pun dan Lulu serta adiknya menyempatkan diri untuk sholat subuh di musola di sekitaran pos pendakian di situ. Setelah selesai sholat subuh, Ferry memutuskan untuk tidur sebentar setelah dia lelah melakukan perjalanan dari Jakarta ke Jawa Tengah. Waktu menunjukkan jam 7 pagi. Ferry pun dibangunkan oleh adiknya untuk melakukan persiapan dan pengecekan ulang logistik. Saat melakukan briefing di sini, Ferry sedikit janggal dengan beberapa persiapan logistik yang dirasa kurang dan tidak optimal dari segi faktor keamanan serta keselamatan. Karena Ferry, Lulu, dan adiknya ini juga mendaki bersama dengan teman-teman adiknya Ferry yang baru saja lulus sekolah SMA. Karena Ferry berpikir mereka masih muda dan juga mereka adalah warga lokal kaki gunung itu, akhirnya Ferry tidak mempermasalahkan hal tersebut. Karena memang sebelumnya si teman-teman adiknya Ferry ini juga udah pernah ada yang mendaki gunung itu. Setelah berdoa, Ferry lalu dijemput oleh mobil pick up untuk melanjutkan perjalanan ke titik pos pendakian. Total mereka ada 7 orang. Selama perjalanan mereka ngobrol-ngobrol serta saling bertukar pikiran secara umum. Tidak ada pembahasan yang spesial ataupun terkait soal pendakian. Setengah jam berlalu, akhirnya mereka pun sampai di pos 1 di mana titik pendakian akan dimulai. Di sini Ferry sempat bingung karena tidak ada gerbang ataupun posko pada waktu itu. Ternyata mereka tidak memilih jalur pendakian yang seperti biasanya yang sudah umum atau yang sudah terlegalitas, melainkan tempat pendakian untuk mengecek aktivitas magma. Di sini Ferry benar-benar kaget. Tidak ada pengecekan, tidak ada pendaftaran, serta logika Ferry yang berpikir kalau terjadi apa-apa pada mereka tidak akan ada yang peduli ataupun ada yang tahu. Ferry sempat kesal dan marah di sini. Akan tetapi Ferry di sini ditenangkan oleh teman dari adiknya si Ferry ini. Nggak apa-apa mas, aman kok jalurnya. Dan dengan segala pertimbangan, akhirnya Ferry pun memutuskan untuk tetap menaiki gunung tersebut. Start pendakian tepat pada pukul 10 siang. Setelah berdoa, mereka langsung melakukan pendakian. Secara umum pendakian awalnya biasa-biasa saja, ngobrol biasa, bercanda-bercanda untuk menghilangkan lelah saat pendakian. Dengan trek yang cukup menanjak serta pemandangan perkebunan warga yang cukup memanjakan mata. 1 jam pertama sudah tanpa terasa, ketemulah mereka di kebun pinus terakhir di penghujung perkebunan warga dengan hutan. Trek masih menanjak, belum ada bonus landai ataupun trek datar sedikit pun. Singkat cerita, 2 jam berlalu, mereka masih melewati hutan pinus dan sepakat untuk beristirahat sejenak di situ. Sekaligus melakukan sholat karena memang sudah terlewat waktu zuhur. Mereka di situ memutuskan untuk ngemil-ngemil sedikit dan meminum minuman hangat
agar tubuh mereka tetap fit dan menambah tenaga. Karena mereka bukan melalui jalan umum pendakian, di sini tidak ada ataupun terdapat pos-pos pendakian seperti jalur pada umumnya. Setelah dirasa cukup mereka beristirahat, akhirnya mereka kembali melakukan pendakian. Tiba-tiba cuaca berubah, yang tadinya cerah sekarang menjadi gelap, dan turunlah hujan yang cukup lebat. Trek pendakian yang dilalui Ferry dan teman-temannya kini terasa berat dan cukup menguras tenaga. Ditambah hujan turun dengan lumayan deras yang menambah berat pendakian kali ini. Setelah 1 jam melakukan pendakian, di sini mereka mulai memasuki hutan lebat yang kemungkinan ini jalannya jarang dijamah oleh para pendaki. Mereka berhenti sejenak. Di sini Ferry mulai khawatir dengan kondisi keadaan Lulu. Karena pada waktu itu kondisi Lulu terlihat lemas dan sudah kecapean. Ferry pun bertanya kepada Lulu, Lu nggak apa-apa? Nggak apa-apa bang, santai aja. Emangnya lu masih kuat? Insya Allah bang, aku kuat. Setengah jam berlalu mereka melanjutkan perjalanan dan Ferry di sini sedikit lega karena hujan mulai reda, hanya gerimis tipis-tipis yang tersisa. Namun sebenarnya tantangan terberat dimulai dari sini. Ferry kaget, tiba-tiba jalur yang mereka lewati hilang. Oleh karena itu, Ferry otomatis harus meraba jalur pendakiannya sendiri. Karena memang jarang sekali orang melewati jalur itu, akhirnya jalur itu dihalangi oleh alang-ilalang yang lebat. Kondisi saat itu memang sudah mulai terasa terang, hujan pun sudah berhenti. Namun padatnya ilalang membuat perjalanan semakin ditambah berat. Akhirnya terasa rimbunya padang ilalang, mereka memutuskan untuk menggunakan tambang agar mereka tidak ada yang tertinggal ataupun tersesat dan untuk saling menjaga berkesinambungan antara mereka. 2 jam berlalu, Ferry melihat kondisi Lulu semakin mengkhawatirkan. Jam pada waktu itu menunjukkan pukul 4 sore lewat. Setelah melalui semak belukar yang cukup lebat, akhirnya mereka menemukan jalur lapang yang cukup untuk mereka mendirikan 3 tenda. Tetapi di sini hujan kembali turun dengan lebat yang mengharuskan mereka untuk beristirahat sejenak. Ferry lalu bergegas mendirikan di situ dan membangun flysheet untuk menutupi mereka dari hujan. Lalu Ferry membuat teh, membuka roti, dan mie instan. Di situ Ferry benar-benar khawatir dengan keadaan Lulu dan Ferry bertanya lagi kepada Lulu, Lu sakit? Kagak bang, gue cuma butuh istirahat doang sebentar. Ya udah, ini teh sama rotinya dimakan dulu. Aku buatin mie ya. Iya bang. Lalu Ferry meyakinkan Lulu lagi. Lu masih kuat emang lu? Iya bang, insya Allah aku masih kuat. Akan tetapi di situ perasaan dan insting Ferry mulai berjalan. Walaupun Lulu mengatakan kuat, mencoba untuk meyakinkan Ferry, tapi di sini Ferry menganggap bahwa Lulu benar-benar kondisinya tidak kuat untuk melanjutkan pendakian. Di situ Ferry coba ngomong kepada adiknya dan teman-temannya untuk tidak melanjutkan pendakian. Akan tetapi mereka menolaknya. Padahal alasan Ferry demi keselamatan Lulu. Setelah mereka berdebat lumayan sengit, akhirnya Ferry pun memutuskan, karena mereka ngotot, Ferry pun memutuskan untuk turun dan mereka tetap akan melanjutkan perjalanan ke puncak. Di sini Ferry membiarkan mereka untuk mendaki ke puncak, tapi Ferry dan Lulu akan turun pada waktu itu juga karena Ferry tidak mau mengambil resiko yang lebih besar lagi. Di situ Ferry membongkar tas carrier-nya untuk memberikan sebagian logistik kepada adiknya dan teman-temannya yang akan melanjutkan perjalanan ke puncak. Dan di sini Lulu pun tidak bisa menolak ketika Ferry memutuskan untuk turun dan menyudahi pendakian kali ini. Jam saat itu menunjukkan pukul 5 sore. Ferry dan Lulu setelah selesai beristirahat, mereka memutuskan untuk turun. Dengan kondisi Lulu yang memprihatinkan, akhirnya Ferry pun memapah Lulu untuk menuruni gunung. 2 tas carrier dan memapah Lulu membuat perjalanan Ferry semakin terasa berat dan tenaganya terkuras cukup habis. Ditambah
hujan kemudian turun lagi, dan trek yang dilalui Ferry benar-benar trek asing, dan Ferry tidak mengenal jalurnya sedikit pun. Lebatnya alang-ilalang yang terasa terbiasa di kulit Ferry, dan juga serangga-serangga yang Ferry pun tidak sadar apa yang menempel di badannya. Dia hanya terus berjalan dengan tujuan sampai ke bawah dengan selamat. Di situ Ferry benar-benar nyaris putus asa. Tapi Ferry pada waktu itu menutupi kondisi mental dan fisiknya agar Lulu tetap semangat untuk bertahan hidup dan tidak down. Dia malah menyemangati Lulu dan berusaha menutupi keadaan kondisi fisik tubuhnya. Di situ Ferry mulai berhalusinasi. Dia melihat genteng pedesaan, dia melihat danau, dia seakan-akan udah berada di dekat penduduk desa. Pokoknya macam-macam halusinasi Ferry pada waktu itu. Tapi Ferry di sini berusaha untuk tetap berpikir positif dan tetap menjaga fokusnya sampai dia tiba di jalur yang dipadati oleh alang-ilalang setinggi 2 meter. Dia tetap memapah Lulu dan membawa 2 tas carrier. Di sini tiba-tiba Ferry melihat sesosok lelaki berbaju merah. Awalnya dia senang karena bertemu dengan orang. Setelah Ferry perhatikan dengan seksama, kok orang itu bisa duduk melayang di atas ilalang. Ferry di situ berpikir dia sedang berhalusinasi. Ferry sempat berhenti sebentar dan mengucek-ngucek matanya untuk memastikan orang itu. Akan tetapi setelah dia mengucek-ngucek matanya, orang itu tetap ada, duduk melayang di atas ilalang. Dia melihat sosok lelaki itu mengenakan baju merah ala Cina, berwajah putih, dan mempunyai rambut panjang yang lurus. Ferry di situ berpikir bahwa itu bukanlah manusia. Kemudian Lulu pun bertanya, "Ada apa bang? Kok kita berhenti? Abang capek ya?" Memapah Lulu. "Maaf ya bang, aku jadi lemah gini, akhirnya ngerepotin lu." Enggak kok Lu, enggak ngerepotin. Aku cuma ambil nafas saja sebentar. Yuk, kita lanjutkan perjalanannya lagi. Ferry pun tidak menceritakan apa yang dilihatnya kepada Lulu untuk menjaga semangat dan mental Lulu pada waktu itu. Setelah menjawab pertanyaan Lulu, kemudian dia melihat ke arah sosok laki-laki itu, akan tetapi sosok laki-laki berbaju merah sudah tidak ada di situ. Di situ pikiran Ferry mulai campur aduk, perasaan takut, rasa lelah, nyaris putus asa. Pokoknya di situ susah dijelaskan. Dia berpikiran antara hidup atau mati. Dengan cuaca seperti itu, Ferry kemudian tubuhnya menggigil. Lulu pun sempat menanyakan beberapa kali yang hanya dijawab tenang dan rasa dingin oleh Ferry. Pelan-pelan mereka jalan kurang lebih 15 menitan kembali lagi. Ferry dikejutkan oleh sosok yang kali ini berbentuk perempuan. Dia menggunakan baju yang sama dengan sosok laki-laki yang Ferry lihat sebelumnya. Akan tetapi sosok perempuan di sini menatap Ferry dengan tatapan yang tidak bersahabat. Di situ Ferry benar-benar down. Saking takutnya dia hanya berdiri, tidak mampu menggerakkan langkah kakinya. Ferry lalu membaca doa-doa yang dia bisa dan menyuruh Lulu untuk terus tetap bersolawat sepanjang perjalanan. Dan setiap kali Ferry berhenti, Lulu bertanya, "Ada apa bang?" Ferry hanya menjawab, "Nggak ada apa-apa." Dan kekuatan mereka berdua ini adalah doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama, sesosok wanita berpakaian ala-ala Cina itu hadir. Terdengar suara samar-samar adzan karena memang waktu sudah menunjukkan jam 6 sore, di mana akan memasuki malam hari. "Lu, kita istirahat maghrib dulu ya. Habis maghrib kita lanjutin perjalanannya lagi." "Iya udah bang." Lulu nurut aja. Di situ Ferry langsung membuat susu panas dan memakan roti yang sudah dia bawa tadi. "Bang, kalau lu capek, insya Allah aku kuat kok jalan sendiri. Tapi carrier tetap lu yang bawa ya." "Iya udah, oke deh Lu. Tapi kita jalannya pelan-pelan aja ya." "Ya udah, tapi lu beneran kan mampu jalan sendiri?" "Insya Allah bang, gue usahain." Hujan sudah mulai reda
dan cuaca pun kini membaik dan berubah menjadi cerah. Setelah ngobrol-ngobrol dan memakan persediaan, akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuruni gunung itu. Gimana lu? Lu udah enakan belum? Kita bisa kan ngelanjutin perjalanan kita sekarang? Di situ Ferry mulai sedikit lega dengan kondisi dan keadaan Lulu yang mulai membaik. Walaupun secara fisik dia masih terlihatan lemah. Kemudian Ferry melanjutkan perjalanannya. Dia terus meraba dan mencari bekas sisa-sisa jejak yang dia lalui tadi siang. Dan alhamdulillah Ferry menemukan kebun pinus milik warga, yang artinya dia sudah mendekati dengan desa setempat. Di situ Ferry sudah mulai lega karena walaupun sudah memasuki malam hari, akan tetapi cuacanya sudah mulai berubah cerah. Cobaan Ferry tidak berhenti di situ. Saat mereka berdua sedang berjalan menyusuri perkebunan pinus, tiba-tiba Lulu terpeleset dan terjatuh. Walaupun jatuhnya tidak terlalu keras, tapi membuat Lulu mendapatkan cedera yang lumayan parah pada waktu itu. Aduh bang, kaki gue terkilir. Aduh sakit banget. Bang, kayaknya gue udah nggak bisa deh ngelanjutin perjalanan. Mendingan lu turun sendiri. Terus lu minta tolong bantuan sama warga. Karena kan kita kan udah dekat sama desa. Di antara kita harus ada yang selamat bang sampai bawah. Biar ada yang ngabarin di rumah. Di situ omongan Lulu mulai merancu kemana-mana. Ferry panik dan bingung. Tetapi dia lantas tidak pasrah pada waktu itu. Lalu Ferry langsung ngomong kepada Lulu, lu nggak usah banyak. Lu jangan ngomong kayak gitu lagi. Gue nggak akan ninggalin lu, apapun keadaannya. Lu tahu kan kemarin kita berangkat bareng dan kita harus pulang bareng-bareng juga. Nggak akan ada yang mati di sini. Nggak akan ada yang ditinggal. Kerjaan, sahabat, keluarga nunggu kita di rumah. Ayo kita lanjutin perjalanan lagi. Gue papah lu ya sekarang ya. Kita jalan pelan-pelan aja. Kita udah deket kok, bener-bener udah deket. Saat Ferry membangun semangat Lulu di situ nggak bisa ngomong apa-apa lagi selain menangis. Dan mereka perlahan berjalan sembari Ferry memapah Lulu lagi. Kurang lebih setengah jam mereka berjalan dengan kondisi Lulu yang dipapah oleh Ferry. Lulu hanya bisa menangis dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sampai Ferry izin kepada Lulu untuk buang air kecil. Lu, gue kebelet pipis nih. Gue izin untuk buang air kecil dulu ya, bentar ya. Kamu tunggu di sini ya, jangan kemana-mana. Lulu hanya mengangguk mendengar arahan dari Ferry. Kemudian Ferry menjauh, hanya berjarak sekitar kurang lebih 3 meter. Karena di sini Ferry juga masih mengkhawatirkan kondisi Lulu. Setelah selesai melakukan buang air kecil, Ferry pun kembali mendekati Lulu dan di sini Ferry kaget. Ferry melihat Lulu berada di tengah-tengah kedua kaki yang berbulu. Dengan posisi tubuh Lulu yang diapit, Ferry di sini shock, bingung serta mengalami rasa takut yang luar biasa. Sampai-sampai tubuh Ferry lemas. Dia sampai berlutut di hadapan kaki berbulu seperti gorila yang mempunyai tinggi sekitar 7 meter. Dan perawakannya itu benar-benar seperti gorila, tinggi berbulu hitam lebat. Dalam keadaan duduk dan lemas, Ferry berusaha membaca apa yang dia tahu dari ayat kursi dan doa-doa yang lainnya yang Ferry tahu. Ferry terus baca. Pasrah dan bingung, tiba-tiba mulut Ferry tergerak dan mengatakan kepada sesosok yang dia lihat itu. Sambil bersujud dia mengatakan, maafin Ferry, maafin teman Ferry. Ferry nggak bermaksud untuk mengganggu. Kita berdua hanya ingin pulang. Kalau tujuan Anda memang datang untuk mengantarkan kami, bisa selamat sampai bawah. Makhluk itu tidak menjawab apapun, hanya erangan seperti harimau yang terdengar menggema. Lalu kemudian melangkah dengan posisi Lulu yang masih tergantung di kedua kakinya. Di situ Ferry berpikir positif. Dia yakin akan selamat sampai rumah dan tidak memikirkan hal lainnya. Ferry kemudian bangun dan mencoba mengikuti makhluk tadi yang membawa Lulu dengan pelan-pelan tanpa bersuara sedikit pun.
Waktu demi waktu mereka lalui, jalur trek yang dilalui pun terasa lebih mudah. Entah berapa lama Ferry berjalan, tiba-tiba makhluk itu menghilang dan Lulu tergeletak begitu saja di situ. Di situ Ferry langsung menghampiri Lulu dan memangkunya. Dia memperhatikan di sekitarnya dia mencoba untuk mencari tahu di mana keberadaannya sekarang. Dan sungguh tidak terduga, Ferry baru sadar. Ternyata Ferry dan Lulu sudah berada di jalanan berbatu yang cukup untuk dilalui oleh mobil. Tapi memang jalan itu belum beraspal. Ferry tersadar bahwa dia berada di dekat dengan desa. Rasa syukur yang besar dan rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan secara spontan Ferry mengucapkan terima kasih kepada makhluk yang dia temui tadi yang sudah mengantarkannya dan Lulu untuk sampai ke bawah mendekati desa. Ferry di situ menangis sejadi-jadinya dan dia membangunkan Lulu. Dan memang dari tadi posisi Lulu masih dalam keadaan pingsan. Lu, bangun Lu. Lu, bangun. Kita udah sampai Lu. Kita udah bisa pulang. Ya Allah Bang. Ya Allah Bang. Kita benar-benar udah sampai Bang. Di situ Lulu dan Ferry nangis. Mereka berdua larut dalam haru karena mereka berdua merasa berhasil selamat dari keadaan yang membuat mereka hampir putus asa. Tiba-tiba ada salah satu warga yang menemukan keberadaan mereka berdua. Rasa syukur dan terima kasih mereka bertambah di situ. Kemudian warga mengantar mereka berdua untuk kembali ke desa dan mereka berdua disuguhi berbagai macam hidangan makanan untuk mengembalikan tenaga mereka dan mereka pun mandi di rumah warga. Setelah mereka berdua selesai makan dan membersihkan diri, kemudian menceritakan hal yang sebenarnya mereka lalui kepada warga sekitar situ. Ternyata desa yang mereka singgahi saat ini bukanlah desa tempat di mana mereka melakukan pendakian. Dan makhluk yang mereka ceritakan kepada warga, menurut penuturan warga, itu adalah makhluk asli penunggu gunung yang penduduk yakini keberadaannya. Ferry dan Lulu di sini mereka merasa beruntung karena bertemu dengan makhluk itu. Ferry tidak habis pikir apa jadinya bila dia tidak bertemu dengan makhluk itu. Mungkin, naudzubillah, Ferry dan Lulu tidak akan kembali untuk menceritakan kejadian ini. Kisah pengalaman ini diceritakan untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Bukan hanya untuk yang mendaki di gunung, tapi untuk semuanya. Karena di bumi ini kita tidak benar-benar sendiri. Allah menciptakan berbagai macam bentuk makhluk dan juga dengan kemisteriusannya. Baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Dari cerita ini semoga menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tetap berhati-hati dalam mendaki ataupun merencanakan perjalanan lainnya. Tetap jaga sopan santun dimanapun kita berada, karena memang kita hidup di dunia ini tidak hanya dengan makhluk yang nampak saja, akan tetapi makhluk yang tidak nampak pun sama-sama diciptakan oleh Allah untuk hidup berdampingan dengan kita. Oke, sekian cerita pengalaman misteri kali ini. Terima kasih masih tetap bersama saya, Umam. Untuk kalian yang ingin mengirimkan cerita ataupun pengalaman mistis yang pernah dialami, bisa melalui WhatsApp ke nomor yang udah saya tulis di bawah ini. Atau bisa juga lewat email channel Wingit Mystery di wingitmystery@gmail.com. Dan bisa juga nih DM lewat Instagram Wingit Mystery di @wingitmystery. Untuk kakak-kakakku yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Serta share cerita ini, klik tombol like, dan tulis komentar di kolom komentar yang sudah disediakan. Dan untuk kakak-kakakku yang udah mendengarkan ceritanya dari awal sampai akhir, semoga saya doakan diberikan kesehatan, kemudahan dalam setiap urusannya, serta kelancaran dalam hidupnya. Amin. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.